Kita semua makan setiap hari, tetapi pernahkah kita bertanya, dari mana pangan kita berasal? Siapa yang menanamnya? Apa yang membuat harga pangan selalu fluktuatif? Kenapa petani sering tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan kerja keras mereka? Selamat datang kembali di channel Ben Jarod, Petani ala Kadarnya. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang tantangan besar dalam industri pertanian, peran perusahaan besar dalam mengendalikan pasar benih dan pangan, krisis regenerasi petani, serta teknologi pertanian yang bisa menjadi solusi untuk masa depan. Jadi, tetap simak dan tonton video ini sampai selesai. Bagian 1. Pertanian bukan sektor murah. Banyak yang mengira pertanian itu pekerjaan yang sederhana, hanya tanam, tunggu, panen. Tetapi kenyataannya pertanian modern jauh lebih kompleks dan memerlukan investasi yang besar. Mari kita bahas satu persatu tentang tantangan yang dihadapi petani. 1. Biaya produksi yang tinggi. Petani seringkali dihadapkan dengan biaya tinggi untuk berbagai kebutuhan seperti benih, pupuk, pestisida, serta alat pertanian. Di Indonesia misalnya, petani sering membeli pupuk kimia dengan harga yang semakin mahal, meskipun ada alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti pupuk organik. Pupuk ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah, namun karena kurangnya akses, banyak petani kesulitan mendapatkan produk ini. Contoh kasus, sebuah studi dari FAO menunjukkan bahwa di negara berkembang, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan tanah yang serius, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas jangka panjang. Ini membuat petani harus membeli lebih banyak pupuk setiap tahun yang semakin membebani mereka. 2. Ketidakpastian harga pasar. Setelah menanam dan merawat tanaman mereka, petani masih harus menghadapi ketidakpastian harga pasar. Misalnya harga beras, jagung, cabai, dan jenis tanaman lainnya dapat sangat fluktuatif bergantung pada permintaan pasar lokal, permintaan pasar global, kebijakan impor pemerintah, dan faktor lainnya. Petani sering tidak dapat memprediksi harga hasil pertanian mereka. Mereka bisa saja panen dengan hasil melimpah, namun jika harga pasar turun, mereka tetap merugi. 3. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Perubahan iklim menjadi tantangan yang semakin besar. Gelombang panas, kekeringan, dan banjir seringkali merusak hasil panen. Pola hujan yang tidak menentu semakin menyulitkan petani dalam merencanakan jadwal tanam mereka. 4. Ketergantungan pada teknologi yang mahal. Pertanian kini semakin bergantung pada teknologi canggih, seperti drone, sensor tanah, dan sistem irigasi pintar. Walaupun teknologi ini sangat membantu dalam meningkatkan hasil, sayangnya biaya teknologi tersebut masih terlalu mahal untuk petani kecil. Dalam sebuah studi dari Agricultural Systems Journal 2021, ditemukan bahwa penggunaan teknologi presisi yang tinggi dapat meningkatkan hasil pertanian, tetapi hanya 20% dari petani kecil yang memiliki akses ke teknologi tersebut. Bagian 2. Siapa yang menguasai pangan? Sektor pangan global saat ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang mengontrol hampir setiap aspek produksi pangan. Mereka tidak hanya menguasai pasar benih, tetapi juga pengendalian harga pangan melalui kebijakan yang mereka tentukan. Industri pangan di Indonesia sangat penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Namun ada beberapa pemain utama yang menguasai sektor ini yang mempengaruhi ketahanan pangan, harga pangan, dan distribusinya. Berikut adalah penguasa pangan di Indonesia, baik yang berasal dari sektor swasta, perusahaan besar, maupun pemerintah. 1. Perusahaan besar multinasional dan nasional. Beberapa perusahaan besar baik multinasional maupun lokal memiliki pengaruh besar terhadap pasar pangan di Indonesia. Mereka tidak hanya mengontrol sumber daya produksi, tetapi juga harga pangan, distribusi, dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani lokal. Perusahaan benih dan pupuk. Monsanto, sekarang bagian dari Bayer, Syngenta, DuPont, dan Dow AgroSciences adalah contoh perusahaan besar yang mengontrol pasar benih jagung, kedelai, dan padi. Perusahaan pangan dan distribusi. Cargill, Nestle, Unilever, dan perusahaan distribusi pangan besar lainnya memainkan peran penting dalam pengolahan, distribusi, dan penjualan produk pangan di Indonesia. Cargill misalnya mengontrol pasar produk kedelai dan minyak nabati yang sangat dibutuhkan dalam konsumsi pangan Indonesia.
Perusahaan-perusahaan besar ini mengontrol hampir seluruh rantai pasokan pangan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga distribusi produk jadi ke pasar. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap harga pangan yang seringkali dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global. 2. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga memiliki peran besar dalam mengatur dan mengendalikan sektor pertanian dan pangan. Yang pertama, Kementerian Pertanian memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan produksi pertanian, distribusi pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mereka berfokus pada pendampingan petani, pemberian subsidi untuk benih dan pupuk, serta penyuluhan terkait dengan pertanian berkelanjutan. Kebijakan impor dan subsidi pangan yang seringkali menguntungkan beberapa komoditas, tetapi dapat merugikan petani lokal. Misalnya kebijakan impor beras yang diambil saat panen raya untuk menurunkan harga pangan domestik. Program ketahanan pangan yang lebih berfokus pada komoditas tertentu yang berpotensi menyebabkan ketergantungan pada impor. Yang kedua, Bulog adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur pasokan pangan, terutama beras di Indonesia. Bulog bertindak sebagai penyangga harga pangan agar tetap stabil dan memastikan stok pangan tersedia bagi masyarakat. Bulog mengatur harga beras dan penyimpanan cadangan pangan untuk menghadapi krisis atau kelangkaan. Namun, kebijakan pengadaan beras seringkali mempengaruhi pendapatan petani lokal karena harga yang dibayar oleh Bulog sering lebih rendah dari harga pasar. 3. Pengaruh kartel dan monopoli pangan di pasar domestik. Di Indonesia, kartel dan monopoli pangan terjadi pada beberapa komoditas penting. Beberapa pihak yang berperan dalam pasar pangan berusaha untuk mengendalikan harga dan pasokan pangan yang mempengaruhi akses dan distribusi pangan di tingkat masyarakat. Contohnya, kartel gula dan minyak goreng. Kartel gula dan minyak goreng yang menguasai sebagian besar pasokan dan distribusi di Indonesia menyebabkan harga pangan seperti gula dan minyak goreng tetap tinggi meskipun ada kebijakan impor. Kartel ini mengatur harga jual pangan dan pasokan dalam jumlah terbatas untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Akibatnya, masyarakat dan petani kecil sangat terdampak oleh kebijakan yang lebih berpihak pada pengusaha besar daripada kepentingan konsumen atau petani lokal. Bagian 3. Petani makin tua, yang muda menjauh. Salah satu tantangan besar dalam sektor pertanian adalah krisis regenerasi petani. Usia rata-rata petani saat ini sudah lebih dari 45 tahun dan semakin sedikit anak muda yang tertarik untuk bertani. 1. Penyebab menurunnya minat anak muda. Banyak anak muda yang enggan terjun ke dunia pertanian karena mereka merasa sektor ini tidak menguntungkan dan tidak memberikan pendapatan yang stabil. Selain itu, ketidakpastian harga pasar, kurangnya teknologi dan dukungan kebijakan yang tidak memadai semakin membuat sektor ini kurang menarik bagi generasi muda. 2. Kurangnya dukungan dan akses ke teknologi. Selain itu, banyak anak muda yang tidak memiliki akses ke modal, teknologi, dan pelatihan yang diperlukan untuk bertani dengan efisien dan berkelanjutan. Tanpa akses ke teknologi pertanian modern atau dukungan pemerintah, mereka tidak melihat pertanian sebagai pilihan karir yang menjanjikan. 3. Solusi untuk regenerasi petani muda. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan program pemberdayaan petani muda yang mencakup akses ke teknologi modern, pendanaan yang mudah, dan pelatihan keterampilan pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Program-program seperti beasiswa pertanian dan pendampingan teknologi dapat membantu menarik minat anak muda untuk kembali bertani. Regenerasi petani muda adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Dengan dukungan kebijakan, akses teknologi, dan pendampingan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan daya tarik pertanian sebagai profesi yang menjanjikan dan bergengsi. Bagian 4. Kedaulatan pangan dan ketergantungan pada impor. Solusi untuk mengurangi ketergantungan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk mengelola dan mengontrol sumber daya pangan mereka tanpa bergantung pada pasar global. Namun, ketergantungan pada impor pangan semakin memperburuk kondisi ini. Impor pangan yang berlebihan. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengandalkan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik mereka. Padahal, negara-negara tersebut memiliki potensi untuk memproduksi pangan secara mandiri, namun data yang salah dan kebijakan yang tidak tepat sasaran menyebabkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Kedaulatan pangan menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Negara yang memiliki sistem pertanian yang kuat dan mandiri akan lebih mampu mengendalikan pasokan pangan mereka dan tidak terpengaruh oleh krisis pangan global atau fluktuasi harga pasar internasional.
Memperkuat kedaulatan pangan melalui produksi pangan lokal yang efisien akan mengurangi ketergantungan pada pangan impor dan memperkuat ketahanan pangan domestik. Bagian 5. Data salah, kebijakan menyasar. Data yang salah adalah masalah besar yang menyebabkan kebijakan pangan seringkali tidak tepat sasaran. Penyebab ketidakakuratan data. Data tentang luas lahan tanam, produksi pangan, dan jumlah petani seringkali hanya berbasis perkiraan atau estimasi. Hal ini terjadi karena kurangnya teknologi dan sumber daya manusia untuk mengumpulkan data yang akurat. Dampak data salah terhadap kebijakan. Ketidakakuratan data menyebabkan kebijakan seperti impor pangan yang tidak perlu, subsidi yang tidak tepat sasaran, dan kebijakan yang merugikan petani lokal. Data yang salah juga mempengaruhi pendistribusian bantuan dan pembangunan infrastruktur yang seharusnya mendukung petani. Solusi untuk masalah data salah. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa memanfaatkan big data, drone, sensor tanah, dan pemetaan satelit untuk mengumpulkan data yang lebih akurat tentang hasil pertanian, kondisi tanah, dan kebutuhan irigasi. Menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan memverifikasi data pertanian adalah langkah pertama untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan petani. Bagian 6. Solusi untuk sektor pertanian berkelanjutan, teknologi, dan kebijakan yang mendukung. Solusi untuk memperbaiki sektor pertanian yang semakin tidak berkelanjutan adalah dengan menerapkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian presisi yang memanfaatkan drone, sensor tanah, dan sistem irigasi pintar dapat mengurangi pemborosan air dan pupuk serta meningkatkan hasil dengan cara yang lebih efisien. Agroekologi dan pertanian organik. Pendekatan seperti agroekologi dan pertanian organik tidak hanya meningkatkan hasil, tetapi juga melindungi sumber daya alam dan meningkatkan keanekaragaman hayati di lahan pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian. Investasi pada infrastruktur pertanian, seperti jalan yang baik, pasar lokal, dan fasilitas pengolahan pasca panen, dapat memperkuat sektor pertanian dan mempermudah petani mengakses pasar dengan harga yang lebih baik. Transformasi sektor pertanian ke arah pertanian berkelanjutan yang didukung oleh teknologi canggih dan kebijakan yang mendukung akan memperkuat ketahanan pangan global dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penutupan. Menuju masa depan yang berkelanjutan. Pertanian adalah sektor yang tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan kita. Kedaulatan pangan, pertanian berkelanjutan, dan regenerasi petani muda harus menjadi prioritas kebijakan agar sektor ini tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dunia. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami tentang industri pertanian. Kami harap kalian mendapatkan wawasan baru tentang tantangan dan peluang yang ada di sektor ini. Pertanian bukan hanya pekerjaan yang vital untuk masa kini, tapi juga kunci masa depan kita. Dengan pertanian berkelanjutan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, kita bisa mengatasi banyak tantangan yang ada. Jangan lupa untuk subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya.